Halo semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa. Baik, kita mulai pertemuan kali ini. Unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa. Nah, kita mulai dari belajar unsur-unsur seni rupa. Baik, kita mulai saja langsung. Apa itu unsur seni rupa? Unsur seni rupa adalah bagian-bagian penting yang membentuk sebuah karya seni rupa. Sebuah karya seni rupa tersusun dari unsur-unsur tersebut, sehingga bisa membentuk sebuah komposisi yang indah dan bermakna. Nah, apa-apa saja unsur seni rupa tersebut? Unsur-unsur seni rupa terdiri dari titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan terakhir ada gelap terang. Berikutnya kita akan membahas unsur-unsur seni rupa ini berdasarkan pengertiannya ataupun jenis-jenisnya. Nah, yang pertama kita akan bahas titik. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling kecil dan paling dasar. Nah, walaupun dia paling kecil, dengan titik saja sudah bisa membuat sebuah karya. Contohnya pada karya pointillis gitu ya. Jadi dalam karya pointillis terdiri dari penggunaan titik-titik kayak gitu. Mungkin bisa kita lihat contohnya ya. Nah, ini contoh-contoh lukisan pointillis atau karya-karya pointillis, gambar pointillis ya. Bisa kita lihat misalnya di sini ada gambar mata yang terdiri dari berbagai macam titik. Selain titik-titik yang berwarna hitam, bisa juga berwarna-warni kayak gini. Nah, ini tersusun dari berbagai macam titik yang berwarna, dari warna merah, jingga, kuning, hitam, dan lain sebagainya. Disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah karya pointillis seperti itu. Nah, kita lanjut. Setelah titik, kita akan membahas tentang garis. Nah, setelah titik ada garis. Ya. Garis merupakan sekumpulan titik yang berderet, memanjang, dan saling terhubung. Garis juga bisa diartikan sebagai pertemuan dua titik atau lebih. Nah, garis itu bisa berupa titik-titik yang berbaris kayak itu. Yang kemudian garis itu bisa atau diartikan pertemuan dari dua titik atau lebih. Nah, seperti itu. Adapun jenis-jenis garis adalah sebagai berikut. Yang pertama, garis memiliki berbagai macam jenis, antara lain garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, garis panjang, pendek, garis horizontal, vertikal, dan diagonal. Sedangkan menurut wujudnya, garis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu garis nyata, yaitu garis yang dihasilkan dari goresan atau coretan. Kemudian ada garis semu, yaitu garis yang muncul karena adanya kesan batas dari suatu bidang, ruang, atau warna. Nah, misalnya kalau garis nyata ini berasal dari goresan, misalnya pulpen, spidol, dan lain sebagainya. Kalian menuliskan sesuatu di kertas, nah itu namanya garis nyata. Sedangkan garis semu, nah misalnya pada suatu bidang, misalnya bidang lipatan kertas, kemudian kertas yang berlipat, jadi terlihat semacam ada sebuah garis. Nah, itu namanya garis semu. Kemudian di ruang, misalnya di sudut-sudut ruangan, itu akan terlihat ada semacam garis gitu ya. Nah, itu namanya garis semu juga. Nah, kita lanjut. Kemudian setelah garis ada bidang.
Bidang merupakan unsur yang dihasilkan dari garis-garis yang saling terhubung satu sama lain, sehingga dapat berbentuk sisi dan sudut. Selain bisa terbentuk dari garis, sebuah bidang juga bisa terbentuk karena sapuan warna. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ada jenis-jenis bidang. Beberapa contoh bidang yang sering ditemui antara lain adalah segitiga, segi empat, dan lingkaran. Itu ada banyak lagi jenis-jenis bidang. Misalnya bidang segi 5, segi 6, dan lain sebagainya. Banyaklah bidang itu ya. Berdasarkan panjang sisi dan jumlah sudutnya, bidang bisa dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu bidang biomorfis, bidang geometris, bidang tak beraturan, dan bidang bersudut. Nah, apa sih pengertian dari 4 macam bidang ini? Nah, untuk lebih tepat dan jelasnya, kita cari aja di Google ya. Nah, ini dia. Bidang organis atau yang tadi kita sebut sebagai bidang biomorfis merupakan bentuk yang tercipta secara bebas dari gambaran kehidupan alam. Bidang organis atau biomorfis ini dibatasi oleh lingkungan bebas. Contohnya adalah bidang sawah, taman, lapangan, langit, laut, dan lain sebagainya. Jadi dia gambaran kehidupan alam ya, kehidupan alam. Kemudian ada bidang geometris. Bentuk geometris atau bidang geometris adalah bentuk teratur yang memiliki pengukuran secara matematis dalam berbagai arah. Contohnya segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, lingkaran, dan elips. Kemudian bidang tak beraturan adalah bidang tak beraturan juga disebut bidang non-geometris yang memiliki kesan tidak formal. Bidang ini dibatasi garis lurus dan lengkung secara matematika, tidak saling kait-mengait. Nah, contohnya bidang tak beraturan adalah bentuk-bentuk abstrak, karena abstrak tidak sesuai dengan bentuk alam dan tidak beraturan. Kemudian bidang bersudut. Bidang bersudut merupakan bidang yang dibatasi oleh beberapa garis lurus yang secara matematika tidak saling mengait. Contohnya bidang sudut adalah segitiga, segi 4, segi 5, dan seluruh bidang selain lengkungan atau lingkaran. Nah, kayak gitu pengertian bidang tadi. Nah, setelah bidang, kita lanjut ke bentuk. Nah, bentuk merupakan unsur yang membuat sebuah karya seni rupa menjadi lebih hidup karena memiliki wujud. Bentuk terlahir dari kombinasi beberapa unsur seni rupa yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi dia merupakan kombinasi dari titik, garis, bidang, ya gitu ya. Nah, jenis-jenis bentuk dalam seni rupa dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu bentuk geometris dan non-geometris. Bentuk geometris umumnya adalah bentuk-bentuk yang bersifat kubistik, seperti kubus atau balok, serta silindris seperti bola, kerucut, atau tabung. Sedangkan bentuk non-geometris adalah bentuk-bentuk yang bisa berbentuk abstrak atau juga bisa berbentuk hewan atau tumbuhan. Nah, setelah bentuk kita akan bahas ruang. Nah, ruang adalah unsur seni rupa yang terbentuk dari dua bidang atau lebih yang saling bertemu pada bagian sisinya. Ruang juga bisa disebut sebagai kedalaman, karena keberadaannya bisa membuat seseorang merasakan seolah-olah melihat ruang dalam sebuah karya seni rupa. Nah, berikutnya ada jenis-jenis ruang.
Ruang dalam seni rupa dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ruang nyata. Ruang nyata adalah ruang yang bisa dirasakan langsung dengan indera peraba manusia. Ruang jenis ini dapat ditemui pada karya seni rupa 3 dimensi. Contohnya adalah ruangan pada kamar atau rongga yang ada pada sebuah patung, kayak gitu. Kemudian ada ruang semu atau khayalan. Ruang semu adalah ruang yang hanya dapat dirasakan melalui penglihatan saja. Ruang jenis ini biasanya terdapat pada karya seni rupa 2 dimensi. Contohnya adalah sebuah lukisan bangunan yang seolah-olah memiliki ruangan. Adapun cara yang digunakan untuk menggambarkan ruangan semu ini adalah dengan cara menggunakan perspektif, penambahan gelap terang, atau dengan perbedaan warna, seperti itu. Ya, berikutnya ada warna. Warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. Nah, ada jenis-jenis warna ya. Ada warna primer. Warna primer adalah warna dasar yang dihasilkan dari percampuran warna lainnya, yaitu merah, biru, dan kuning. Jadi warna primer itu terdiri dari 3 warna ini ya, warna merah, biru, dan kuning. Kemudian ada warna sekunder. Warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari pencampuran warna primer. Misalnya pencampuran warna merah dengan kuning menjadi warna oranye, warna biru dengan kuning menjadi warna hijau, dan lain-lain. Kemudian ada warna tersier. Warna tersier adalah warna yang dihasilkan dari pencampuran antar warna primer dengan warna sekunder. Itu. Contohnya pencampuran warna hijau dengan kuning akan menghasilkan hijau muda atau yellow green dan sebagainya. Kemudian ada warna netral. Nah, warna netral ini adalah warna yang digunakan untuk memberikan kesan warna terang serta membuat warna lebih gelap. Nah, contohnya adalah hitam, warna hitam, dan warna putih. Kita lanjut. Ada juga namanya warna analog gitu ya, warna analogs. Warna analogus adalah tingkatan warna dari gelap ke terang secara urut. Misalnya dari merah, oranye tua ke oranye muda, kayak gitu. Dari merah, oranye tua ke oranye muda. Kemudian ada warna komplementer atau warna kontras. Warna komplementer adalah 2 warna yang saling berseberangan pada lingkaran warna. Misalnya merah berseberangan dengan hijau atau kuning berseberangan dengan ungu. Nah, ini juga bisa kita agar lebih mudah mengingatnya. Warna berseberangan itu misalnya warna merah itu kalau misalnya dicampur dengan 2 warna primer lainnya, misalnya merah campur biru adalah ungu. Kalau merah dicampur kuning dia oranye, kan gitu ya. Nah, yang tidak merupakan hasil dari pencampuran warna primer, dia adalah berseberangannya atau komplementernya. Nah, itu hijau. Hijau ini adalah pencampuran dari warna kuning dan biru gitu. Jadi tidak mengandung unsur merah. Jadi dia berseberangan. Begitu juga ungu. Ungu ini adalah pencampuran dari warna merah dan biru. Gitu ya. Jadi dia tidak mengandung unsur kuning sehingga dia berseberangan. Nah, contohnya agar kalian lebih mengerti. Nah, misalnya sini ya yang dimaksud berseberangan, warna merah berseberangan dengan warna hijau kayak gini. Merah berseberangan dengan warna hijau, merah, hijau. Kemudian warna biru
berseberangan dengan warna oranye. Nah, itu. Warna kuning berseberangan dengan warna ungu. Nah, seperti tadi saya bilang, warna oranye ini merupakan pencampuran dari warna merah dan kuning, sehingga dia tidak mengandung warna biru. Jadi dia akan berseberangan. Kemudian warna hijau ini merupakan pencampuran dari warna biru dan kuning. Nah, dia akan berseberangan dengan merah. Nah, itu maksud saya tadi. Mudah-mudahan bisa mengerti. Nah, kemudian setelah warna komplementer ada warna harmonis. Warna harmonis, warna yang dalam lingkaran warna keduanya berada dalam urutan terdekat. Nah, jadi kan ada lingkaran warna. Nah, dia berada dalam dekat ya jaraknya. Misalnya kuning oranye gitu ya, dengan kuning dia dekat. Oranye yang kekuningan dengan kuning. Kemudian kuning dengan kuning hijau. Nah, itu dekat jaraknya pada lingkar warna. Kemudian ada warna hangat. Warna hangat itu ditimbulkan dari kesan yang ditampilkan. Nah, kita akan membayangkan hal-hal atau benda-benda yang hangat, misalnya api, kemudian matahari, ya kayak gitu. Nah, itu cenderung warnanya adalah warna merah, oranye, kuning, dan lain-lain. Kemudian kalau warna dingin, ya asosiasinya juga benda-benda yang dingin kayak gitu, misalnya warna pegunungan dan sebagainya gitu ya. Sehingga warna biru, hijau, ungu itu termasuk warna dingin. Berikutnya kita akan membahas penggunaan warna. Nah, dalam berkarya seni rupa, seorang seniman itu menggunakan warna dengan berbagai macam tujuan ya. Yang pertama ada warna harmonis, penggunaan warna dengan sesuai kenyataan di alam gitu ya. Misalnya saat melukis pegunungan yang naturalis gitu ya. Jadi seorang seniman itu akan menggunakan warna-warna yang sesuai dengan apa yang ada di alam. Misalnya warna daun dengan menggunakan warna hijau, warna gunung warna biru gitu ya. Langit dengan warna biru dan lain sebagainya. Kemudian kalau warna heraldis, nah ini penggunaan warna dengan tujuannya untuk menyatakan sebuah simbol atau tanda tertentu. Misalnya pada burung Garuda, itu warnanya emas melambangkan kejayaan gitu. Kemudian warna-warna yang lain, warna merah menyimbolkan keberanian, putih, suci, nah dan lain sebagainya. Kemudian ada warna murni, penggunaan warna secara bebas, tidak terikat dengan kenyataan ataupun tidak juga untuk menyimbolkan sesuatu. Nah, dalam hal ini seorang seniman membebaskan diri dari sesuai dengan kenyataan dan simbol-simbol itu tadi. Nah, dia membebaskan diri ya warna ya untuk warna gitu ya. Warna ya untuk kepentingan keindahan saja, sehingga sangat bebas. Itu. Bisa saja warna pohon berwarna merah kayak gitu. Terus angsa warnanya ungu kayak gitu ya. Jadi dia sangat bebas. Kemudian warna monokromatik, ya, penggunaan warna dengan satu nuansa warna dalam berkarya. Misalnya dalam lukisan-lukisan tradisi itu banyak menggunakan warna kromatik, ya. Jadi nuansa warna hitam gitu, itu digunakan dalam karya seni rupa tradisional Bali. Kemudian warna polikromatik itu penggunaan warna dengan banyak warna atau berbagai macam jenis warna. Nah, yang berikutnya ada tekstur. Tekstur merupakan sifat dan keadaan permukaan benda pada sebuah karya seni rupa. Sifat permukaannya ada kasar, ada halus kayak gitu. Ada bergerigi dan sebagainya. Nah, ada jenis-jenis tekstur.
terdiri dari dua macam, yaitu tekstur nyata, yaitu sifat permukaan benda yang bisa dilihat dan dirasakan oleh indera peraba. Jadi bisa dirasakan, kalau nyata dia bisa dirasakan oleh indera peraba. Kalau tekstur itu sifat permukaan benda yang dilihat sehingga menghasilkan kesan yang berbeda dari antara penglihatan dan peraba gitu ya. Jadi dia semu. Misalnya dalam lukisan terdapat lukisan bebatuan gitu ya, yang harusnya kita raba dengan kasar, tapi karena dia ada lukisan, kalau kita raba dia akan halus kayak gitu. Itu namanya tekstur semu. Kemudian ada gelap terang. Gelap terang adalah unsur seni rupa yang bisa memberikan efek tertentu terhadap sebuah objek. Misalnya penambahan bayangan pada objek lukisan bisa memberikan efek 3 dimensi, sehingga objek tersebut seolah-olah nyata. Kemudian, kesan gelap terang timbul karena adanya intensitas cahaya. Bagian objek yang terkena cahaya akan terlihat lebih terang, sedangkan yang tidak terkena cahaya akan terlihat lebih gelap. Nah, penggunaan gelap terang ini banyak digunakan dalam pewarnaan ya. Yang paling nyata itu kita dapat lihat dalam arsiran. Nah, saat kita mengarsir sebuah gambar yang cenderung tidak mendapat cahaya akan cenderung kita arsir lebih tebal gitu ya. Kemudian yang kena cahaya akan kita bahkan tidak kita arsir kayak gitu. Nah, itu namanya gelap terang, unsur gelap terang. Setelah unsur-unsur tersebut tadi, kita akan membahas prinsip-prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa adalah cara menyusun atau mengatur unsur-unsur seni rupa sedemikian rupa sehingga dapat membentuk suatu karya seni. Jadi ini prinsip seni rupa ini adalah cara yang digunakan untuk menyusun unsur-unsur tadi ya, sehingga dapat menghasilkan karya seni rupa yang indah kayak gitu. Jadi cara menyusun unsur. Yang pertama ada kesatuan. Nah, kesatuan merupakan perpaduan antara unsur seni rupa yang satu dengan yang lainnya, sehingga unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain, tidak berdiri sendiri. Nah, misalnya pada sebuah gambar gitu ya, antara objek dan warnanya, antara outline dan warnanya itu saling melengkapi gitu ya, tidak tercerai-berai. Misalnya seperti gambar TK gitu, misalnya ada outline kupu di sini, kemudian warnanya di mana. Nah, itu namanya tidak bersatu gitu ya. Nah, penyatuan itu ya kesesuaian, itu tidak tercerai-berai, dia bersatu. Nanti di objek kupu-kupunya itu warnanya di mana, outline-nya di mana, sehingga jelas objek itu. Gitu. Kemudian ada keseimbangan. Keseimbangan merupakan kesan kestabilan yang ditunjukkan oleh objek seni rupa, sehingga memiliki daya tarik yang sama di setiap sisinya. Nah, jenis-jenis keseimbangan, ada keseimbangan simetris, ada keseimbangan asimetris, keseimbangan memencar, dan keseimbangan sederajat. Nah, kalau keseimbangan simetris ini, keseimbangan yang misalnya antara dua bidang itu, antara di bidang itu, antara kanan dan kirinya itu sama kayak gitu. Kemudian kalau asimetris, tidak sama antara kanan dan kirinya, tapi dia bisa menghasilkan kesan keseimbangan. Kemudian keseimbangan memencar, ini juga bisa disebut keseimbangan terpusat ya. Misalnya pusatnya adalah di sebuah titik kemudian melingkar kayak gitu. Itu namanya keseimbangan memencar atau radial balance. Kalau keseimbangan sederajat, nah itu
objek-objek di kanan dan kirinya sama gitu. Nah, mungkin kita perlu lihat contohnya ya, contoh-contoh gambarnya. Nah, ini keseimbangan sederajat ya, keseimbangan sederajat antara kanan dan kiri dia sama ukurannya. Gitu. Kalau ini keseimbangan simetris, kanan kirinya hampir sama. Kalau yang ini sederajat namanya, walaupun dia berbeda, ini bulat dan ini segitiga, tapi dia sebanding kayak gitu, sebanding sederajat. Kalau ini hampir sama ya kanan dan kirinya, sehingga dia simetris. Nah, ini termasuk derajat. Walaupun dia berbeda kanan dan kiri, tapi dia ukurannya sama, tingginya sama. Gitu. Kalau yang ini memencar atau berpusat ya. Nah, ini keseimbangan terpusat atau memencar radial. Nah, yang ini asimetris. Nah, seperti itu mungkin bisa dimengerti ya. Nah, mungkin bisa dibedakan. Kalau yang ini yang simetris dia sama ya, kanan dan kiri sama persis gitu. Kalau yang sederajat dia berbeda objeknya, tapi ukurannya hampir sama. Nah, ini sederajat. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, setelah jenis-jenis keseimbangan kita lanjut lagi, ada irama. Nah, irama dalam seni rupa merupakan pengulangan satu atau unsur atau lebih unsur yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Jadi diulang-ulang ya. Misalnya ada objek daun itu disusun berulang-ulang kali. Gitu. Misalnya bunga juga diulang-ulang berkali-kali. Nah, kita perlu menampilkan contoh ya irama. Karya-karya ini menggunakan pengulangan-pengulangan. Misalnya daun-daunan kayak ini diulang-ulang. Nah, ini namanya menggunakan unsur irama. Nah, ini senimannya, Nyoman Zena Kenyam. Dia banyak menggunakan pengulangan-pengulangan pada karya-karya. Ini misalnya berupa potongan-potongan bambu yang dilukis gitu ya. Ini daun-daun kayak gitu. Nah, banyak karyanya menggunakan unsur prinsip irama atau pengulangan. Ini misalnya pengulangan. Nah, setelah irama kita lanjut ke komposisi. Komposisi merupakan penyusunan unsur-unsur seni rupa agar menjadi susunan yang teratur, serasi, dan menarik. Nah, komposisi ini ya cara menyusun unsur-unsur rupa itu agar menjadi teratur, serasi, dan menarik. Jadi kalian punya unsur-unsur misalnya warna, kemudian titik, garis, bidang, dan sebagainya. Nah, itu ya kalian susun sedemikian rupa. Nah, cara menyusunnya namanya komposisi. Gitu. Kalau proporsi, nah proporsi dalam seni rupa merupakan perbandingan porsi antar unsur dalam suatu objek. Nah, misalnya dalam menggambar wajah, bagaimana ukuran mata harus sesuai dengan ukuran hidung, mulut, alis, telinga, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya perbandingan antar unsurnya ya. Itu perbandingan itu. Jangan sampai nanti misalnya dibuat matanya besar terbelah yang gitu, atau hidungnya gede, bibirnya kecil kayak gitu. Nah, itu proporsinya nggak bagus, nggak sesuai proporsinya. Kemudian keselarasan. Keselarasan adalah prinsip yang digunakan untuk menyatukan unsur-unsur yang ada dalam seni rupa agar menciptakan perpaduan yang selaras.
Nah, gitu. Kemudian gradasi. Nah, tentu kalian tahu ya gradasi ya. Karena mungkin dari TK kalian sudah menggunakan krayon untuk membuat gradasi. Gradasi merupakan susunan dua atau lebih warna dari satu tingkat ke tingkat lain. Misalnya dari gelap ke terang atau sebaliknya. Nah, seperti itu pengertiannya. Kemudian ada kontras. Kontras merupakan kesan yang diperoleh karena adanya dua unsur yang saling berlawanan. Jadi ada unsur yang saling berwarna. Misalnya warnanya yang berlawanan kayak gitu. Namanya kontras. Kemudian ada penekanan, center of interest. Penekanan juga bisa disebut sebagai prinsip dominasi, yaitu cara untuk menampilkan objek tertentu agar terlihat lebih menonjol dan berbeda dari objek di sekitarnya. Nah, seperti itu. Misalnya, ini contohnya, dalam suatu lukisan pegunungan gitu ya misalnya, dibuat nuansa biru semua gitu ya, warnanya biru semua, tapi ada objek manusia yang berpayung kayak gitu, payungnya misalnya warnanya merah. Nah, dari semua warna biru itu tadi, pegunungan yang biru, nuansa biru itu tadi, itu akan dikalahkan atau didominasi, atau yang lebih menjadi pusat perhatiannya adalah payung yang berwarna merah ini ketimbang warna biru tadi. Nah, itu namanya penekanan atau center of interest. Jadi seperti itu pembahasan kita tentang unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni rupa. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang baik bagi kalian. Nah, tentunya juga banyak kekurangan ya dari penjelasan tadi. Nah, untuk melengkapinya, kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain, baik itu dari internet seperti saya tadi ya, langsung ke internet, atau dari YouTube gitu ya, YouTube yang lain itu banyak sekali. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.